kabar ya? Semoga selalu sehat setia sehat setia apa sih? Oke, Dulurti seneng banget bisa hadir lagi menemani Anda selama 1 jam ke depan. Seperti biasa, kita akan live di fanpage Facebook kita, di kanal YouTube serta website kita. Jadi jangan lupa tuh di like, subscribe dan di share juga. Senang sekali nih Tiwi bisa hadir lagi di program yang tentunya inspiratif dan bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Dimana lagi kalau bukan di Ngariung Show. Dulur, tahu nggak sih belakangan ini marak banget diperbincangkan. Bahkan tidak hanya oleh media atau masyarakat lokal saja. Media-media di luar negeri pun menjadi menyorot kita karena adanya gerakan dari massa yang memperjuangkan keadilan dan menolak sebuah undang-undang yang ditetapkan katanya sih secara mendadak tengah malam pas orang lagi tidur. Bener gak ya lagi tidur? Atau jangan-jangan yang ngesahinnya juga lagi tidur lagi ya kan? Oke, nah ini itu tentang Omnibus Law. TV akan ngebahas soal bagaimana sih sosok perempuan yang menjadi viral ketika sedang berorasi di tengah demonstrasi penolakan Omnibus Law. Bersama TV sudah ada Silviana. Halo Silviana. Sumpah ini tuh jadi agak grogi ya, biasanya kan ini agak rame, ini rame banget gitu. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Nih Teh Silvi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Akhirnya nih Tiwi ketemu juga sosok yang viral. Biasanya cuma bisa lihat fotonya aja tuh Lur. Ini bisa lihat orangnya langsung. Dan ini semoga ya viralnya ini bukan cuma karena parasnya yang ayu, tapi emang beneran dari hati memperjuangkan keadilan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak lagi bagaimana sih sosok perempuan ini kemudian bisa mengambil peran dalam pergerakan memperjuangkan keadilan dan melawan Omnibus Law. Setelah ini jangan kemana-mana dulu, tetap di Ngariung Show. Oke dulur, masih bersama Tiwi dan juga ada Silviana. Ini manggilnya apa nih Teteh Silvi, Ana atau siapa nih? Silvi. Silvi Ya. aja, oke deh. Silvi, belakangan lagi sibuk apa sih? Ya kuliah aja sih sama Kuliah. Ya sama aksi buat Demo Ya. masak gitu nggak? Oh, enggak ya? enggak. Oke, ini kuliahnya lagi semester berapa, Sil? Oh, baru semester 5, Kak. Lagi sibuk-sibuknya daring berarti ya? Iya, sibuk daring dan UTS. Semester 5 itu kan biasanya lagi masa KKM kayak gitu-gitu ya? Oh, aku D3. Oh, D3. Iya, kebetulan. Oke, jadi berarti lagi mempersiapkan untuk tugas akhirnya ya? Iya. Oke. Mempersiapkan magang. Mempersiapkan magang. Dan tapi harus ini ya agak-agak membagi waktu dengan aksi yang ya harus dijuangkan begitu ya. Iya. Nah itu boleh cerita nggak sih gimana awal mulanya Silvi kemudian bisa menjadi sosok aktivis? Gimana tuh awalnya? Masuk kampus, terus gimana tuh? Ya, seperti biasa sih awal mungkin ya masuk kampus, ingin kuliah kan gitu. Dan ketika itu saya pengen ingin lebih gitu, karena ketika SMK saya tuh emang nggak berorganisasi gitu. Jadi ketika pas masuk kuliah saya harus bisa ini nih jadi orang di organisasi gitu. Bisa public speaking, bisa mengembangkan diri gitu, pengen belajar lebih gitu. Ya di situ saya ikut organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Untirta. Ya itu saya terus berproses tuh mengikuti kajian, baik kajian keperempuanannya, kopri maupun kajian isu-isu yang terkini gitu. Karena kita kan harus bisa peka ya, juga, ya sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa yang katanya agent of change gitu. Jadi kita emang harus bisa mengawal kebijakan yang terjadi gitu. Jangan sampai ada penyelewengan gitu ya. Benar banget. Memang ya mahasiswa ini agent of change katanya, agen perubahan, pelurus bangsa, bukan cuma penerus ya kan. Nah,
Tapi Vi, aku penasaran juga nih. Kan kemarin sempat jadi sempat jadi orator atau jadi spokesperson yang kemudian disorot oleh berbagai media yang kemudian jadi viral. Nah ini awalnya nyangka nggak sih? Atau jangan-jangan niat nih dari awal? Gimana tuh? Iya. Nyangka nggak sih? Awalnya nggak nyangka sih. Ya karena saya karena keresahan dari saya juga kali ya, karena udah greget gitu dengan pemerintah yang sudah tidak pro, apalagi dengan kebijakan Omnibus Law kemarin itu disahkannya tergesa-gesa kalau menurut aku gitu. Tapi kan katanya ini bahkan sudah mulai ramai dibicarakan kan dari awal-awal tahun, artinya itu tidak tergesa-gesa dong harusnya, atau gimana sih kalau menurut Sylvie sendiri? Ya, sebelumnya juga, sebelum aksi kemarin, yang foto aku itu kan aksi di UIN ya, depan UIN. Itu sebelumnya emang kita dengan aliansi sudah melakukan aksi baik di alun-alun maupun di depan UIN lagi gitu. Cuman ya karena ramenya itu ya kemarin ini, karena itu pada 5 Oktober itu pemerintah mengesahkan di malam hari dan di keadaan pandemi ini. Maksudnya pemerintah was-was untuk masyarakat bahwasanya pandemi social distancing, tetap di rumah, tapi mengapa gitu? Pemerintah membuat sesuatu yang mengundang gitu ya, kerumunan. Jadi itu emang lucunya negeri kita ya. Oke, tapi aku penasaran, emang pada saat orasi itu ya, saat video foto itu viral ya, itu sedang menyuarakan apa sih? Saya masih ingat gak apa isi orasinya tuh, masih ingat gak? Iya, saya di situ membicarakan tentang ya bahwasanya pemerintah hari ini sudah tidak pro dengan kebijakan yang dibuat, apalagi Omnibus Law di Cipta Kerja atau AMDAL yang memang kontroversi banget ya. Di situ. Iya, bahwa saya ya harusnya gitu, ketika perancangan undang-undang ya masyarakat harus tahu gitu, ada perwakilan dari masyarakat, tapi ini ketika disahkannya itu ya cuma beberapa dewan perwakilan saja kan yang hadir gitu, malah banyak yang tidak hadir dan dilakukan dengan online. Itu kan kita masyarakat apalagi mahasiswa bertanya-tanya ada apa gitu di balik Omnibus Law ini gitu, sehingga pemerintah sangat tergesa-gesa untuk mengesahkan Omnibus Law dengan urgent gitu. Oke, ini nampak ya masih berapi-api gitu. Di matanya Teh Sylvie ini masih berapi-api gitu, kalau misalnya boleh di zoom dikit. Oke, nah tapi Vi, ini kan kamu fotonya nih viral, terus pasti jadi banyak yang tahu. Nah itu apa? Banyak gak jadi yang kayak banyak yang nge-DM atau yang nge-follow, atau mungkin cowok-cowok jadi pada ngefans terus pada nembakin kamu? Aduh. Gimana nih? Iya, alhamdulillah followers nambah ya Teh. Wah, bisa buka endorsement dong. Waduh. Boleh banget. Iya, banyak nge-DM juga kayak apresiasi, apalagi dari organisasi aku, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, itu benar-benar mengapresiasi aku banget gitu, bahwa ya sosok wanita bukan lagi yang nggak bisa berpendapat, apalagi menyuarakan pendapatnya di muka umum gitu. Iya, jadi banyak banget sih yang nge-DM juga Teh. Setuju banget sih, perempuan itu nggak cuma bisa ada di domestik gitu ya, lingkup domestik, tapi ternyata tidak hanya wanita karir atau apa, ini perempuan juga bisa menyuarakan, menjadi spokesperson, ya kan? Nah, ini berarti kalau tadi sebenarnya Sylvia ini udah cerita sama Tiwi kalau misalnya dia ini udah jadi aktivis dari awal maba ya, berarti udah 2,5 tahun kurang lebih sering berorasi, ya kan, sering menyuarakan pendapatnya sebagai perempuan. Nah, sejauh ini peran perempuan dalam perlawanan isu apapun yang kontroversi atau yang mungkin ini bisa yang udah terblow up atau belum gitu kan, yang isu lokal, isu nasional, ini sejauh apa sih awareness dari perempuan itu sendiri untuk berani berpendapat, berani bersuara? Menurut Sylvie sejauh ini gimana?
Ya menurut saya sendiri ya penting gitu untuk perempuan, apalagi bukan hanya kita membicarakan gender lagi, kesetaraan lagi. Sebenarnya gender dan kesetaraan itu ya udah ada gitu dari dahulu, dari jauh-jauh hari sebelum ini gitu. Dengan adanya kita bisa berpendapat, kita bisa berorganisasi. Ke setiap organisasi sekarang ada kayak fokus isunya ya, ke perempuanannya gitu. Ya jadi penting, apalagi sebagai kita masyarakat Indonesia gitu, masyarakat lebih balik lagi ke masyarakatnya. Tapi kalau misalnya Silvi lihat nih di lingkungan Silvi sendiri aja, teman-teman perempuan yang Silvi tahu, yang Silvi kenal ini gimana? Apakah mereka masih takut-takut untuk bersuara atau memang sudah pada confident nih untuk bersuara? Saya juga punya hak untuk didengarkan gitu. Ya, sejauh ini ya dari perempuan-perempuan yang di sekitar saya gitu, mereka sudah bisa berpendapat, sudah mengeluarkan apa yang keluh kesahnya gitu. Sadar gitu. Akan bahwasanya ya perempuan bukan lagi ada di dapur, kasur dan sumur lagi betul, gitu. Setuju. Ya, jadi kita harus bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada gitu, karena kesetaraan sudah ada gitu. Nah, Silvi kemarin itu kan sempat ikut rapat ya, terus banyak banget juga kan perempuan-perempuan yang ikut rapat. Aku juga sempat kebetulan lihat dan ya nggak ikut aksi, tapi aku lihat teman-teman unjuk rasa di depan KP3B. Itu juga banyak perempuan-perempuan yang ikut hadir serta. Nah, itu perempuan-perempuan itu juga menyuarakan hal yang sama atau ada hal yang kemudian juga disuarakan oleh perempuan? Kan kalau kemarin tuh tolak Omnibus Law dan lain-lain, apakah ada sisipan suara-suara yang disuarakan oleh perempuan nggak sih kemarin pas aksi? Ya, ya itu menurut saya ya semua menyuarakan satu frekuensi ya, tolak Omnibus Law. Karena ya bukan hanya yang dirugikan bukan cuma perempuan saja, tetapi ya semua masyarakat, warga negara di kalangan menengah ke bawah. Itu sangat dirugikan sekali, Kak. Jadi nggak cuma cewek atau cowok, nggak lingkup gender lagi gitu ya. Ini udah kesamaan apa ya namanya, keadilan yang merata gitu yang harus diperjuangkan, bukan soal gender lagi. Silvi, kan kamu sudah 2,5 tahun berkiprah menjadi seorang aktivis dan sering aksi di mana-mana juga. Nah, boleh share dong, pernah aksi di mana sih yang paling seru pengalamannya? Ini serunya tuh bisa apa ya, bisa menyenangkan atau menyedihkan gitu. Ya, saya ikut aksi itu ya bisa berorator itu lingkupnya tadinya cuma di Untirta, di dalam Untirta. Foto yang kemarin itu ya saya itu pertama kali menyuarakan emang bener-bener di banyak orang, ya benar-benar di banyak orang, di depan umum juga, di luar Untirta lah intinya. Di situ ini gimana? Yang paling seru sih ketika aksi Desember atau 2019 yang tentang KUHP. Itu semua mahasiswa langsung ke nasional gitu. Itu yang paling benar-benar rame sih untuk aksinya. Dan kamu ikut serta di situ ya? Iya. Wow. Jadi udah merasakan gimana merindingnya bersatu mahasiswa dari seluruh Indonesia gitu ya. Apalagi ketika menyuarakan dan menyanyikan lagu kemahasiswaan gitu, Buruktani atau segala macam. Nah, ini kan kamu ini perempuan ya kan? Ini ada nggak sih teman-teman atau lingkungan atau mungkin dari keluarga sendiri, dari orang tua bahkan, kamu ini perempuan, jangan ikut-ikut aksi gitu, nanti kamu hitam gitu kan, atau kepanasan gitu, atau kan nanti kamu kena pukul aparat gitu-gitu ya kan, atau nanti kena tembak water cannon mungkin kan? Ada nggak yang komen-komen negatif gitu ketika kamu, gue mau jadi aktivis gitu? Ya pasti untuk orang tua ada aja rasa kekhawatiran untuk anaknya gitu. Baik anak yang perempuan ataupun anak laki semua pasti sama khawatir. Gitu. Pasti merasakan kekhawatiran, wah anak aku gimana gitu, apakah baik-baik saja atau kena pukul atau gimana. Kan kita kan nggak tahu orang tua di rumah, kita kan di kondisi lapangannya gitu.
dan kita merasakan kondisi lapang yang emang urgent gitu. Ketika emang orang tua menelpon atau mengabari itu, ya kita bilang cuman ya baik-baik aja gitu, udah aman. Padahal dengan kondisi yang mencekam gitu. Lagi chaos juga. Oh iya. Tapi dari diri Sylvie sendiri ini memang ada rasa ya udah gue berani gitu, atau memang sebenarnya Sylvie juga merasa ada rasa takut gitu untuk turun aksi? Kalau misalkan dari saya sendiri ya karena saya ingin belajar dan saya berani juga gitu, ya mengapa tidak gitu. Sekarang kan bukan lagi masalah perempuan atau laki-laki yang aksi gitu. Bagaimana kita menyampaikan suara kita agar didengar di kalangan ke atas itu, elit-elit betul. Takutnya kan misalnya kayak sebenarnya gue takut tapi kayak dipaksa gitu, berarti enggak ya, nggak ada paksaan atau dicubit gitu dari belakang gitu kan. Si Nana suka kayak gitu sama aku, Teh Oma minta jajan gitu kan ya. Enggak ya, itu aman ya. Iya, aman. Berarti tapi kemarin pun nggak kamu juga tidak menemukan adanya misalnya perempuan, kita kan lagi bicara soal perempuan ya, ini perempuan kena pukul oleh aparat, atau mungkin ya tidak sengaja kena pukul, atau pas lagi chaos kan, namanya orang chaos udah nggak lihat tuh siapa di depan, kanan, kiri, belakang, yang ada mau menyelamatkan diri aja gitu kan. Soalnya aku lihat di beberapa video bahkan perempuan ada yang tertabrak, keinjek atau apa kayak gitu-gitu. Ada yang sepatunya hilang ya, sepatu gue woi hilang kayak gitu, ada yang teriak kayak gitu kan. Ya alhamdulillahnya ketika aksi kemarin itu ketika emang pengen chaos, udah mulai ada benturan ya dari aparat dan mahasiswanya. Dari aparat sih, lebih ke aparat, ya jadi perempuan ditarik mundur. Ya tarik mundur, kita udah tarik mundur, jadi nggak ada lagi tuh yang perempuan yang masih ada di luar dari barisan. Jadi kita udah ke tempat evakuasi. Jadi alhamdulillah aman, cuman ada beberapa yang kena water cannon atau gas air mata juga ya. Mungkin ya. Cuma untuk pukulan ya tidak ada. Alhamdulillah ya. Meskipun namanya perempuan dan laki-laki setara, tapi kan dalam artinya juga berbeda ya. Oke, dulur, kita akan lanjutin lagi perbincangan sama Sylvie terkait bagaimana sih sosok perempuan dalam menjalankan perannya untuk melawan dan memperjuangkan keadilan. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Ngariung Show. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul, hanya di Sultan TV. Oke, dulur, masih bersama Tiwi dan juga Sylviana. Nah ini, aduh, kita habis ngobrolin soal Sylviana nih menjadi spokesperson, menjadi orator di unjuk rasa tolak Omnibus Law. Dan sekarang Tim mau nanya-nanya nih seputar
kehidupan pribadi, asik. Nah, Silvi, ini kan kalau misalnya kata orang kalau jadi aktivis itu kan memang kita harus kritis, terus juga agak sedikit perfeksionis mungkin, karena kan ya kita nggak bisa lihat salah sedikit, ya kita harus, ya namanya kita harus kritis kan. Kalau misalnya kebijakan-kebijakan tidak tepat sasaran, ya kan kita harus perfeksionis, itu harus perfect, harus tidak ada zero mistake gitu ya. Oke, nah Silvi, tapi kalau misalnya ini ngomongin soal asmara nih, biar kita agak santai dulu ya. Tapi sebelum ngomongin asmara ini biasanya lebih berat daripada ngomongin unjuk rasa ya. Minum dulu boleh, minum dulu. Ini apa Pak Nana? Oh ini air putih, tapi air putihnya air putih Sultan. Mau bilang teh takut bohong kan, dosa. Iya. Diminum dulu, kita cheers dulu. Cheers, social distancing tapi kena. Oke. Ini air putih Sultan. Gimana Pak Nana kalau air putih Sultan? Sekali minum langsung jadi orang kaya, benar. Nah, oke kita lanjut ngomongin soal asmara. Ini udah Teh Silvi udah duduk di kursi panas. Oke. Teh gimana sih kehidupan asmara Teteh? Misalkan sekarang Teteh menjadi seorang aktivis, ya itu tadi aku udah bilang, kritis, terus perfeksionis. Apakah tidak mengganggu kehidupan pribadi? Atau mungkin jangan-jangan ini sampai sekarang Teteh masih single karena laki-lakinya pada insecure gitu. Aduh, ceweknya agak-agak kritis gitu. Nanti jangan-jangan gue pulang telat, nanti kamu dari mana? Ditanya ngecer gitu ya. Ya udah punya pacar belum? alhamdulillah masih single. Oh, wah kenapa ini pada semua? Ya. Kan masih ini pertanyaan besar. Masih singlenya kenapa? Memang memilih untuk single atau laki-lakinya pada insecure nih? Entahlah Kak, mungkin saya masih menunggu Wah. Tuhan untuk mempertemukan saya Dengan seseorang yang masih diumpetin ya? Iya, masih diumpetin itu. Masih diumpetin atau belum lahir? Entahlah. Oke. Aduh, tapi ini kenapa dia seneng banget? Oke, nah tapi kalau misalnya ngomongin soal aktivitas nih, selagi sibuk di mana aja sih selain memang menjadi aktivis di PMII? Ada lagi nggak organisasi yang lagi diikutin? Untuk saat ini sih nggak, paling internal aja HMJ kayak gitu. Ya, selebihnya di PMII, udah nggak ada aktivitas lagi selain kuliah. Nah, ini kan yang kita tahu, kalau misalnya di dalam kekuliahan itu kan memang yang sering banyak turun ke jalan itu adalah memang organisasi eksternal ya. Benar gak sih Pak Nana? Nah, dari sekian banyak organisasi eksternal, kenapa kamu memilih PMII? Nah, kenapa tuh? Ya, awal maba emang sempat kebingungan ya, mungkin awam juga untuk maba ketika posisi itu. Saya pengen ikut organisasi gitu, tapi yang selaras dan emang karena wanti-wanti ada stigma kan organisasi di kampus itu emang benar-benar urgent kayak negatif lah Kak gitu. Jadi saya memilih-milih dan ternyata saya juga dikenakan dengan PMII yang dimana itu kan masih selaras dengan kondisi lingkungan di rumah aku ya, masih kultural Nahdlatul Ulama. Jadi ya udah aku masuk dan ingin belajar juga untuk kayak di PMI itu kan ada kajian tentang kitab Kak. Jadi aku di situ kayak tertarik, lumayan tertarik gitu untuk mencari ilmu gitu. Karena saya tuh sempet ini Kak, jadi pengen pesantren tapi tidak pernah terrealisasikan gitu. Wah, ini unik. Pengen pesantren tapi tidak terrealisasikan. Iya. Kalau si Nana disuruh pesantren malah kabur, akhirnya dibotakin gitu. Terus gimana tuh akhirnya? Menarik banget. Iya, jadi dikenakan dengan PMII dengan orang-orangnya juga masih banyak orang anak santri. Jadi kita belajar mensantri di PMII gitu. Jadi pesantren kilat ya? Enggak juga sih. Kan sering kajian-kajian gitu kan. Jadi kajian. pesantren kilat lah ya, lumayan agak-agak menjadi santri. Oh iya, by the way ini lagi hari santri ya. Selamat hari santri nasional untuk santriwan dan santriawati. Bener gak sih santriwan dan santriwati? Tetap bangga menjadi santri. Suasana di kota santri adem, indah sekali gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi ke Silvi.
Silvi, jadi gimana pesantrennya? Oh, enggak ya, enggak bahas itu. Oke, Silvi, tapi bingung nggak sih cara untuk manage waktunya, bagi waktu antara sekolah, terus juga mungkin untuk keluarga, dan untuk organisasi yang ada 2 bahkan, itu susah nggak bagi waktunya? Awal-awal sempat kelimpungan ya Kak, cuman ya, itu namanya proses kan kita untuk bisa memanage waktu gitu, dari kuliah, keluarga, hingga organisasi. Ya kita harus bisa ini sih melihat skala prioritasnya. Oke. Ya apalagi di PMI ya ketika kajian dan bentrok kuliah itu sangat di ini yaudah kuliah dulu. Jadi kalau misalnya ikut kajian bisa gampang nyusul. Jadi yang diprioritaskan emang kuliah untuk organisasi dan kuliah gitu. Karena kan kita masuk kampus aja ingin belajar gitu, ingin menjadi mahasiswa bukan organisasi gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam organisasi itu sendiri, ini biasanya membahas kajian-kajian itu bahasannya apa aja sih yang udah didapat, atau mungkin yang paling ini nggak bisa gue lupa, ini bakalan terkenang terus materi dari kajiannya itu apa aja sih biasanya? Ya kalau misalkan saya mengikut kajian itu ya biasa isu-isu terkini gitu, isu-isu yang sedang panas, maksudnya ya isu terbaru, update gitu. Jadi kita kaji apakah sudah selaras gitu. Jadi kita juga nggak memilih untuk isunya ya nggak sembarangan gitu. Dan karena memang apa yang terjadi saat ini juga gitu ya. Nah kemarin kan Silvi dan teman-teman dan kawan-kawan dari PMI serta teman-teman yang lain menyuarakan tentang penolakan Omnibus Law. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang Silvi sendiri, ini yang paling terdampak bagi sosok perempuan dari undang-undang ini tuh apa sih? Melihat dari RUU Omnibus Law ya Kak, ya bukan hanya perempuan saja yang terdampak dari tapi kalau misalnya kita Law. boleh fokus ke perempuan gitu ya, sejauh ini apa yang kira-kira paling paling krusial begitu untuk perempuan? Ya untuk terkhususkan untuk perempuan ya, pada data 2019 ada 24,2% itu pemilik tanah atas nama perempuan. Iya, jadi kalau misalkan di dalam undang-undang AMDAL itu ada penghilangan untuk atas nama kepemilikan karena akan dijadikan kawasan industri. Jadi di situ hak perempuan tertindas lagi gitu, dihilangkan lagi selain cuti kayak gitu untuk para buruh. Nah, misal ini sebelum aksi ini kan pasti kan ada teklab, terus juga ada kajian dulu jauh-jauh hari. Ini kalau bisa dihitung udah berapa lama sih dikaji dulu nih sama teman-teman sebelum teman-teman turun aksi? Apakah sejak Omnibus Law sudah digaungkan dari awal tahun lalu, atau pas udah ada ini disahkan tok tengah malam langsung pada kumpul kajian gitu, gimana tuh? Ya untuk kajian sendiri kita sudah jauh-jauh hari ketika emang adanya Omnibus Law itu. Ya jadi dari situ kita kaji dari keseluruhan, mungkin nggak seluruh ya, untuk undang-undang pasal-pasal yang ada di Omnibus Law itu. Jadi kita lihat nih dari segi apa yang memang tidak kontra terhadap tidak pro terhadap rakyat gitu. Jadi itu yang kita dalamin, dan ternyata ada undang-undang di RUU Cipta Lapangan Kerja di situ. Jadi sebelum disahkan kemarin tanggal 5 Oktober tengah malam itu, kita sudah melakukan kajian sebelum-sebelumnya. Jadi ya kajian kita sudah matang gitu sebelum menyuarakan aksi kita kemarin. Jadi emang nggak sekonyong-konyong bersuara supaya nampak eksis saja begitu ya, tapi memang berlandaskan dengan data dan juga memang yang sudah dikaji begitu akhirnya ya, supaya apa yang disuarakan tepat sasaran juga akhirnya gitu ya. Nah, kalau misalnya aku penasaran sih, dari teman-teman ini kan sudah aksi udah beberapa hari, bahkan nggak cuma 1 hari ini unjuk rasa, ini berhari-hari dan rata di seluruh Indonesia.
Nah, setahu dari Silvi sendiri, ini respon yang didapat oleh kawan-kawan sejauh ini apa sih? Responnya ini bagaimana hasil dari aksi ini? Untuk di Banten sendiri ya terkhususan ya dari lembaga baik dari eksekutif dan legislatif itu sudah membuat Sikap. sikap Oke. untuk menolak RUU Omnibus Law ini gitu, dan membuat surat ke pusat gitu untuk ya Presiden Jokowi harus Menolak. ini apa sih mengesahkan bukan mengesahkan, Menolak itu untuk disahkan. iya untuk dibuatkan perpunya untuk Oke. Omnibus Law ini. Oke. Nah, kalau ya karena aku juga sempat baca-baca dan lihat-lihat berita beberapa di daerah-daerah itu para anggota dewan juga dan pemangku kebijakan lainnya itu kemudian ambil sikap dan mendukung gerakan mahasiswa ini, dan itu membuat angin segar ya bagi para mahasiswa juga dan pihak-pihak yang ikut unjuk rasa damai ya. Karena ada beberapa, nah ini aku bingung deh kenapa setiap unjuk rasa itu selalu ada fasilitas-fasilitas yang rusak. Apakah itu direncanakan atau memang karena kabarnya itu bahkan bukan dari oknum mahasiswa, tapi ada oknum yang kurang bertanggung jawab. Ya. Kalau dari lapangan sendiri seperti apa sih? Ya Sil? benar sekali ada. Kalau seperingat aku ya, karena emang hasil teklabnya ya kita dari sebelum-sebelumnya sebelum aksi kan ada teklab. Dalam teklab itu ya kita biasa ada orasi, ada puisi dari kawan-kawan aliansi gitu. Ya kita aksinya ya damai. Tapi ini yang membuat stigma yang negatif karena ada oknum-oknum yang membuat kericuhan ini dengan merusak fasilitas, dengan berbuat ulah, melemparkan batu atau benda ke aparat. Jadi sehingga aparat jadi terpancing juga. Padahal itu bukan dari masa Oknum aksi, mahasiswa. mahasiswa itu sendiri. Oke. Karena memang aksi yang digelarkan, yang disuarakan ini kan juga untuk memperjuangkan keadilan masyarakat. Tapi ketika misalnya fasilitas-fasilitas itu dirusak, akhirnya juga merugikan masyarakat juga gitu ya. Dan pastinya kalau aku pribadi sih pikir mahasiswa atau masa aksi itu punya daya pikir yang cukup cerdas untuk tidak melakukan hal itu. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin soal tokoh nih, pasti kan kita menjadi seseorang, dalam hal ini menjadi aktivis, itu punya panutan. Nah, kalau tokoh favorit dari Silvi sendiri ini siapa sih kalau boleh tahu? Tokoh untuk favorit aku ya tokoh nasional ini ya, untuk perempuan itu Cut Nyadin. Cut Nyadin. Ya, gimana kenapa? dia itu masa dia bisa memimpin, langsung terjun ke perang. Betul. Gitu. Jadi dengan kondisi dia yang buta kan sampai dia hari tuanya juga untuk perjuangan memimpin penjajah gitu, untuk mengusir penjajah dari Indonesia gitu. Ya dari situ sih kayak perlawanannya berani gitu. Perempuan juga bisa ambil peran. Ambil peran itu bukan hanya lelaki saja yang mengambil peran untuk jadi pemimpin dalam perang itu sendiri. Ternyata perempuan juga punya power yang bisa diperhitungkan. Oke, Silvi, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin soal bagaimana sih sosok perempuan yang bisa mengambil peran dalam perlawanan dan memperjuangkan keadilan. Tapi jangan kemana-mana dulu, setelah yang satu ini tetap di Ngariuk Show.
berarti ya, lupa gue. Oke dulur, masih bersama Tiwi dan juga Sylvia. Nah kita masih akan membahas nih ya, ini udah segmen akhir. Ini biasanya waktu udah agak-agak running banget nih, agak mepet. Jadi kita lebih deep lagi nih ngobrolnya. Oke, nah Sylvie, aku penasaran juga nih sebagai aktivis di mata Sylvie, apa sih strategi yang strategis lah ini ke depannya apabila misalnya undang-undang ini tuh masih eksis? Ya, dari saya melihat juga ya dari evaluasi dari aksi kemarin, saya harap untuk para gerakan-gerakan aksi ini terus menyalakan api semangatnya untuk aksi-aksi baik di gerakan nasional maupun di daerah. Cuman dari evaluasi dari aksi kemarin, ini gerakannya itu masih tercecer Kak. Jadi baik nasional maupun daerah tuh masih tercecer. Kenapa gitu? Kenapa tidak gitu bahwa mahasiswa, buruh, elemen masyarakat lain gitu bersatu gitu untuk melakukan aksi tersebut gitu. Jadi jangan hari ini ada aksi, besoknya ada aksi lagi. Banyaknya aliansi-aliansi yang aksi gitu. Jadi jangan sampai ini membuat stigma masyarakat yang negatif gitu. Bahwa ini kenapa ya maksudnya tercecernya gerakan aksi ini gitu. Apakah ada kepentingan lain di balik aksi itu kan? Itu kan membuat stigma masyarakat negatif gitu. Kenapa kita tidak bersatu baik di daerah maupun nasional untuk benar-benar menolak Omnibus Law gitu, untuk bersama-sama lah gitu, membuat gerakan yang serentak begitu ya, untuk membuat gerakan serentak. Nah tapi kalau misalnya kamu lihat sekarang perempuan-perempuan Indonesia khususnya Banten, nasibnya sekarang mungkin karena sebagian juga terpapar dengan adanya RUU Omnibus Law ini apa sih harapan kamu untuk nasib teman-teman perempuan di luar sana? Ya, harapan saya untuk para perempuan baik di sekitar saya ataupun di Indonesia, marilah kita ubah pola pikir kita. Ya jangan ketika kita berpendidikan dan akhir dari pendidikan itu nikah gitu. Jadi sebatas itu, bagaimana kita merubah bahwa pola pikir kita selalu peka akan isu-isu terkini, bukan hanya perempuan saja gitu, untuk isu-isu yang diupdate, tetapi isu-isu dari kemasyarakatan, baik dari masyarakat miskin kota, baik buruh, berbagai elemen lah. Kita harus bisa mengawal itu dan kita harus bisa menganalisis dari isu-isu yang ada gitu. Jadi untuk para perempuan, ayo kita bergerak bersama-sama untuk perlawanan, karena Cut Nyadi yang pernah bilang jika perlawanan itu jangan tanggung-tanggung. Jadi sekalian kita harus tetap konsisten dalam perjuangan apa yang kita perjuangkan atau apa yang akan kita perjuangkan, dan kita juga harus mengambil konsekuensi dari perjuangan itu, baik dari pengorbanannya gitu. Jadi kita harus bisa mengambil konsekuensi dari pengorbanan itu. Nah ini Sylvie, kalau dari tadi ya aku perhatikan ini sangat-sangat lugas gitu ya dalam menyampaikan, karena memang Sylvie sudah sadar bahwa suara perempuan itu sudah harusnya diperhitungkan begitu ya, didengarkan begitu. Nah Sil, kamu tuh sebenarnya ada turunan dari mana sih kalau bisa seberani ini, selancar ini untuk mengutarakan pendapat, atau memang dari keluarga tuh dididiknya untuk ya apapun resikonya, apapun cerita di balik itu ya harus bersuara gitu, harus berani berpendapat, atau gimana sih Sil? Ya karena saya anak pertama ya Kak, jadi kayak ya saya harus bisa memberi contoh kepada adik-adik aku gitu. Ya untuk orang tua sendiri ya membebaskan saya, cuman ya lagi-lagi harus dalam sesuai batasannya gitu. Dalam batasannya itu ya wanti-wanti untuk
hal negatif, apalagi perempuan ya sensitif sekali gitu perempuan ketika apalagi di luar masih sudah malam gitu, ketika malam hari itu masih perempuan masih di luar, itu stigma dari masyarakat kayak, wih ini perempuan apa ya gitu. Itu masih ada gitu. Jadi kendala dari perempuan sendiri, apalagi aku ya itu status sosial Kak. Ya jadi kita masih, karena Indonesia ini masih dalam budaya patriarki gitu, jadi masih ada aja gitu. Dan saya ingin mencoba ya perempuan di luar sana bukan cuman itu aja loh gitu, tapi ya ada lagi gitu. Mungkin mereka sedang mempersiapkan untuk memajukan ataupun berbicara tentang mereka untuk rakyat sendiri gitu. Nah ini bicara soal patriarki, aku jadi teringat bahwa budaya patriarki ini kan menomorduakan perempuan. Artinya suara perempuan juga tidak begitu, jangankan untuk didengar, dilihat pun saja tidak begitu ya. Nah tapi kalau sejauh ini, saat ini selama Sylvie bersuara, Sylvie dan teman-teman perempuan di luar dan teman-teman di organisasi bersuara, apakah suara teman-teman ini sudah mulai dipertimbangkan, dilihat, dilirik, atau masih ada budaya patriarki yang masih kental? Ya, ya itu sih tantangan dari perempuan sendiri, budaya patriarki itu gitu. Tapi kalau sejauh ini masih gimana sih kalau yang Sylvia rasain? Apakah sekarang patriarki sudah mulai menurun karena suara kita sudah mulai dilihat, didengar, dan dipertimbangkan bahkan? Ya menurut saya sudah mulai ini menyusut lah gitu, karena dengan kita berani untuk bersuara gitu untuk masyarakat lagi kan, ya itu kita udah membuktikan bahwa perempuan bisa gitu untuk mensuarakan pendapat kita gitu. Itu kan sudah mulai ini balik lagi kesetaraan itu. Betul. Perempuan dari suaranya saja itu sudah memiliki power. Contohnya, mau kasih contoh? The power of emak-emak, ya kan? The power of emak-emak. Ini kalau misalnya ada ribut terus emaknya bilang, diam nggak tuh orang-orang? Pasti diem kan? Nah itu dia. Sylvie, ini aku juga mau tanyain soal harapan kamu nih untuk peran perempuan yang harapan kita sih sebetulnya patriarki di negeri ini benar-benar bisa hilang. Tidak lagi perempuan itu dianggap sebelah mata dan hanya bisa di lingkup domestik saja gitu. Gimana nih harapannya untuk peran perempuan itu sendiri? Ya untuk peran perempuan sendiri, buktikan bahwa kita bisa gitu. Yang perempuan yang lain aja sudah bisa, kenapa kita tidak bisa? Jadi permasalahan sebenarnya ada di diri kita sendiri. Perempuan udah nggak membicarakan kesetaraan gender lagi kan, karena kita sudah ada gitu kesetaraan gender. Apalagi ya dengan dibuatnya Hari Ibu itu kan sudah ini gitu, wah banget gitu, sudah diutamakan bagi perempuan, apalagi di Indonesia gitu. Apa Hari Ibu aja tuh udah cukup kalau buat Sylvie? Belum sih Kak. Ya masih ya bagaimana bahwa kita bisa gitu untuk melampaui kelemahan kita, stigma orang-orang bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu cengeng, perempuan itu baperan. Untuk kita bisa mematahkan gitu ya. Untuk saat ini ayolah kita sama-sama perempuan ini bukan lagi baperan, tapi kita berperan. Ya, itu dia, keren-keren. Jangan baperan tapi berperan. Nah, Sylvie, abis ini mau ngapain, Vi? Ada rencana aksi apa lagi yang sedang dirancang nih? Ya untuk sekarang sih ya kita masih aktif untuk aksi-aksi untuk mengawal Omnibus Law ini gitu. Sampai Presiden Jokowi membuat perpu untuk benar-benar menolak Omnibus Law gitu. Jadi sekarang dan kedepannya masih fokus untuk mengawal Omnibus Law ini ya? Nggak ada rencana aksi lainnya lagi, belum ada? Atau setelah ini nanti mau aksi di mana lagi? Ada rencana kah? Belum. Atau lagi coming soon gitu? Coming soon. Kan bisa
teaser dulu gitu. Oke. Nah, ini kan tadi Silvi juga sempat cerita bahwa Silvi pengen jadi santri gitu ya. Nah, karena ini kan juga lagi Hari Santri Nasional nih. Ini mumpung momennya tepat gitu ya. Ada nggak yang ingin Silvi sampaikan untuk santriwati? Silakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional 2020, yang dimana santri ini sungguh berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Ya, kita berbarengan semua dari beberapa elemen gitu, baik santri, bahwasanya ya kita bisa mensuarakan, apalagi untuk santri kan berpendidikan. Sebenarnya konteks dari santri itu bukan hanya orang-orang yang di pondok saja, Kak. Misalnya orang yang menuntut ilmu itu menurut saya santri gitu. Jadi untuk para santri-santri yang ada di kampus maupun yang di luar sana, saya harap ya kita bisa sejalan gitu untuk selalu mengawal isu-isu terkini. Oke. Jangan pernah kendor gitu ya kalau kata orang Serang. Iya, aja kendor. Jangan minder juga. Saya mah santri gitu kan, bisa apa? Jangan sedih, santri itu bisa mendunia sekarang ya kan. Oke. Nah, terakhir nih, ada nggak pesan-pesan untuk para pemangku kebijakan yang mungkin lagi nonton Ngariung Show terkait Omnibus Law? Karena kan, tapi sebenarnya kalau di para pemangku kebijakan di Provinsi Banten sendiri sudah ambil sikap untuk menolak ya. Nah, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan? Ya, untuk para pemangku kebijakan, tetap kawal apa yang sudah kami utarakan sampai ke provinsi dan sampai Presiden kita Bapak Jokowi membuat perpu untuk Omnibus Law ini. Jangan sampai kita kecolongan, karena kan ya baru beberapa aja kayak untuk kayak benar-benar menolak secara kelembagaan gitu. Oke, jadi belum secara keseluruhan. Iya, belum gitu keseluruhan. Jadi tetap dikawal, karena kan di DPR itu ada perwakilan rakyat gitu, yang dimana harus bisa mewakili apa yang keresahan dari masyarakat itu sendiri, itu rakyat. Oke, terima kasih banyak Silvi sudah hadir di Ngariung Show. Dulur nih, sebagai perempuan terutama, jangan malu, jangan minder, dan harus mengambil kesempatan serta peluang untuk mengambil peran demi bangsa yang terdepan. Jadi dulur, terima kasih banyak nih sudah menyaksikan Ngariung Show hari ini bersama Tiwi dan juga Silviana. Kita bahas sudah banyak sekali ya sosok perempuan. Ternyata perempuan sekarang ini udah gak ada lawan. Ini perempuan sudah bisa melawan dan memperjuangkan keadilan. So, untuk teman-teman perempuan di luar sana, untuk dulur-dulur perempuan di luar sana, yuk kita sama-sama berani untuk bersuara, setidaknya untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi diri kita sebagai perempuan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang, dan sampai jumpa minggu depan tetap di Ngariung Show setiap hari Kamis dan di jam yang sama. Juga jangan lupa di like, subscribe, di share kanal YouTube kita, akun fanpage Facebook kita, website kita, dan juga Instagram kita di @sultantv.co. Terima kasih banyak, Tiwi pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.